Sudah agak, sudah orang jual beli narkoba biasa, dan banyak oknum polisi yang tahu di situ, tahu jual beli polisi, jual beli, ditangkap. Bahkan ada info ke kami, itu beli dari polisi dijual di situ, Pak. Ini seperti kejadian pada waktu itu di Kampung Ambon. Horas, balik ke Akademi dari Tepian Danau Toba yang indah. Pemirsa, kita sangat khawatir ini ya dengan peredaran narkoba yang semakin hari ya, bukan hanya judol ya, judi online yang membahayakan, lebih membahayakan peredaran narkoba yang semakin luar biasa terang-terangan. Bahkan polisi-polisi terlibat dalam jual beli narkoba, barang bukti yang harusnya dihanguskan ya, yang disita itu dari bandar narkoba atau pengedar narkoba justru dijual lagi ke masyarakat. Dan si Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolrinya ini nggak ada tahu malunya ini sebagai manusia ini ya. Sudah gagal 4 tahun lebih jadi Kapolri, tapi tetap nyampah, dia nggak tahu malu di posisinya tersebut ya. Ini kita lihat ini, dan Sumatera Utara ya termasuk yang paling tinggi peredaran narkobanya ya. Inilah penindakan kasus narkoba ya. Bagaimana bisa ditindak kalau polisinya yang terlibat ya. Sumut 4.462, dan itu yang baru kedapatan ya. Yang kita lihat di lapangan bebas saja, bahkan beli dari polisi biasa saja sekarang. Polisinya menjadi bandar atau utusan dari bandar itu ya, kalau beli dari polisi ya. Di Sumut itu 4.462 kasus. Ini per Oktober 2024 ya. Metro Jaya 4.900, Jakarta 4.950 kasus, Riau 2.049, Sulawesi Selatan 2.300 kasus, Jatim 3.700 ya. Inilah ya 5 provinsi ya, 4 provinsi yang peredaran narkobanya gila-gilaan ya. Dan diperparah lagi peredaran ini ya, para polisi ini yang menjadi bandar atau tangan kanan bandar gitu ya. Kasus terakhir yang melibatkan Irjen Polisi Teddy Minahasa bintang 2 ya. 5 kg sabu itu harusnya disita, dibakar, malah diedarkan lagi, dijual lagi ke masyarakat. Inilah harusnya hukuman mati, tetapi Hakim Agung sangat baik ya bagi orang-orang seperti ini, orang-orang sampah malah menjadi, setelah banding jadi seumur hidup. Nah, inilah hebatnya Hakim Agung yang gajinya 121 juta, Sunarto dan lainnya, justru sangat baik kepada polisi, bahkan jenderal, irjen yang sudah jelas-jelas bersalah, malah bukan dihukum mati, diturunkan. Alasannya mungkin nanti sudah berkeluarga, terus sudah mengabdi ya, mengabdi puluhan tahun, terus kalau enggak sopan santun di persidangan ya. Inilah hebatnya Hakim Agung yang dibayar rakyat, bukan pro pada penegakan hukum untuk rakyat, mengamankan rakyat agar tidak candu pada barang haram, narkotika, tetapi justru memberikan kebaikan-kebaikan versi mereka ya, mengampuni dia, mengurangi harusnya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup ya. Inilah. Nah, terus ini juga 26 Agustus 2022, 5 anggota Polsek Sukomanunggal, Surabaya inilah ditangkap ya, memakai narkoba jenis sabu-sabu di luar Mako Polsek. Bayangkan di luar Mako Polsek. Apa bedanya ya di luar 1 meter dengan di dalam Mako Polsek itu ya. Masing-masing berpangkat Aibda, Aibtu, dan 3 Bribka. Ini juga ada 23 Agustus 2022, AKP ya, Ajun Komisaris Polisi ya, bentar lagi Kompol, sebentar lagi AKBP, Kombes, dan Jenderal ini kalau nggak ditangkap ini ya. AKP Iketut Agus Wardana, Kapolsek Sukodono Sidoarjo ya. Kapolseknya aja begini, penggerebekan dilakukan dini hari sekitar pukul 1 malam ya, 1 tengah malam. Ditangkap bersama 2 anggotanya karena penyalahgunaan sabu-sabu. Bayangkan,
Aduh ya bak. 11 Agustus 2022 AKP juga ini Edi Nurdin. Jadi perwira menengah semua ini ya. Bayangkan ya, tadi Irjen perwira tinggi, ini juga perwira menengah. Sudah hancur parah kepolisian Indonesia ini ya. Sudah terbobrok, terkorup se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi. Malah menjadi terlibat jual beli narkoba, pemakai narkoba. Padahal dia yang harusnya menegakkan hukum, menangkap orang-orang itu. Ya, karena mereka punya reserse sendiri, reserse narkoba. Ini AKP Edi Nurdin Masa Kasat Narkoba Polres Karawang, bayangkan. Kepala Satuan Narkoba Polres Karawang. Dugaan peredaran narkoba dalam jaringan narkotika di tempat hiburan malam. Bayangkanlah ini, ya. Dia kasat narkoba. Dia sendiri yang mengedarkan narkoba dalam jaringan narkotika di tempat hiburan malam. Inilah janjinya Listio Sigit Prabowo yang katanya SDM Polri unggul dalam janji-janjinya itu ketika mencalonkan diri sebagai Kapolri Januari 2021 itu ya. Terancam pidana penjara maksimal 20 tahun. Inilah kenapa 20 tahun. Dia sudah perwira menengah yang dibayar oleh rakyat untuk mengatasi peredaran narkoba ini, menurunkan seminimal mungkin atau bahkan mengentaskan. Justru dia pelakunya, polisi. Betapa sampahnya hidupnya. Barang bukti yang diamankan 3 paket sabu 101 gram, plastik klip berisi 2 butir ekstasi, seperangkat alat hisap sabu, uang 27 juta. Luar biasa polisi-polisi Indonesia ini ya. Inilah ya, narkoba menjerat aparat negara. Jadi bukan polisi aja ya. Tahun 2012 sudah berpuluh tahun ini. Ajun Inspektur 2 Sugito, Brigadir Kepala Bribka ya Bahri Afianto. 2017 Kolonel Infantri Dedi Apria Sahri. 2019 Mukhlis Aji bekas Kalapas ya, di lapas juga peredarannya. Gimana ya, di backup oleh polisi ya, bebas. Polisinya pelaku, pengedar ya, perantara jual beli. Yudi Rozadinata, hakim juga begitu ya, Hakim PN Rangkas Bitung 2022. Danu Arman, Hakim PN Rangkas Bitung juga. Raja Adonia Sumanggam, pegawai PN Rangkas Bitung, 20,63 gram sabu. Ya, Yudi cuma 2 tahun penjara. Ya. Kalau hakim yang ini yang memegang atau mengguna atau pengedar nih ya, 2 tahun penjara. Cuma 2 tahun penjara. Ajun Komisaris Besar AKBP Beni Alamsyah, bekas Kapolsek Metro Kebayoran Baru, 4 paket sabu, hukumannya cuma 1 tahun 6 bulan penjara. Inilah prestasinya ya. Kalau sesama mereka ya, baik pengedar pun santai aja hukumannya. Ya, kalau orang kecil malah diperas ya. Saya tonton itu ya, di mana itu? Di diskursus, malah diperas kalau orang didapati narkoba. Banyak sekali pemerasan. 2022 Sersan 1 Yalpin Tarzun, Prajurit 1 Rian Herman, 75 kg sabu. Waduh. Sersan 1 Yalpin Tarzun, 75 kg sabu. Terus ini 2023 Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, peredaran 5 kg sabu, dituntut hukuman pidana mati. Akhirnya cuma seumur hidup ya, setelah banding. Nah, inilah dia prestasinya Irjen Polisi Teddy Minahasa ya. Bintang 2, mantan Kapolda Sumatera Barat ya, dan beberapa hari Kapolda Jawa Timur. Ini orang. Ya, inilah kualitas dari Listio Sigit Prabowo ya, dan Kapolri sebelumnya mungkin ya. Padahal di sini sudah menjadikan nomor 3 ini ya, program prioritasnya menjadikan SDM Polri unggul di era
4.0, omong kosong, big mouth bull shit. Dilarang YouTube nanti. Kacau. Kenapa lah Pak Prabowo ini bagaimana ya penegakan hukum? Anda 100 hari nggak ada Anda omongkan statement penegakan hukum sudah baik misalnya. Apanya? Indikatornya apa penegakan hukum sudah baik? Gitu loh. Ini cuma makan bergizi gratis. Siapapun bisa melakukan itu. Cuma punya duit bisa melakukan itu. Ini dulu benahi penegakan hukum ini. Prioritas Anda itu. Udah hancur-hancuran penegakan hukum. Polisi jago rekayasa, jago menipu. Ya, si Tito Karnavian itu, si penipu itu, jenderal sampah itu dengan Tito Krisnamurti. Otak rekayasa itu, penipu itu. Video CCTV Jessica pun direkayasa itu. Kasus KM50. Siapa itu? Fadil Imran itu, Kapoldanya. Coba periksa itu. Bagaimana barang bukti dihancurkan. Ya, video CCTV. Serat optiknya diputus. Rest area KM50-nya dibongkar. Ya. Terus jejak darahnya dibersihkan. CCTV di warung, rest area KM50, di HP. Disuruh hapus. Polisi kok kayak gitu sifatnya. Bahkan jadi apa nanti tuh si Fadil Imran itu, Kapolda Metro Jaya 2020-21. Ya. Jadi pensiun itu orang kerjaannya. Ini juga Kapolri ini adalah kabar reskrimnya saat itu nih. Pada saat rest area pembantaian 6 Laskar FPI. Bagaimana lah scientific crime investigation cara seperti itu. Ya. Kasus Vina Cirebon juga nggak bersuara orang ini sampai sekarang. Sudah jelas ada SMS ekstraksi SMS pukul 22.14.10 dari almarhum Vina. Ini 3 orang ini 7 terpidana tetap seumur hidup, padahal ada bukti ilmiah yang membebaskan mereka. Inilah Kapolri sampah ya, nggak ada nuraninya ini sebagai manusia. Sudah gitu anak buahnya banyak juga menjadi bandar narkoba, jual beli, barang bukti diperjualkan lagi ke masyarakat. Harusnya tugasnya justru membakar, mengentaskan, malah mereka pelakunya. Kapolri gadung, Kapolri mau sampah. 2025 kemarin ya, skandal besar di Batam ini. 10 polisi terlibat jual beli narkoba, sidang dimulai di Batam. Coba lah ini, nanti takutnya hukumannya cuma hukuman ecek-ecek. Ya. 10 polisi terlibat jual beli. 2025 ini Listio. Dengar nggak kau? Kasus besar yang melibatkan mantan kepala Satuan Reserse Narkoba, Kasat Res Narkoba. Bayangkanlah, bayangkan dia Kasat Res. Ya. AKP Satria Nanda akhirnya memasuki persidangan. JPU mendakwanya dengan pasal berlapis terkait pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Inilah ke-9 terdakwa. Selain dia, ya, 2 mantan anggota Polri lainnya turut menjadi terdakwa, yakni Zulkifli Simanjuntak dan Aziz Mertua yang berperan sebagai kurir narkoba. Bayangkan, jangankan polisi aktif, mantannya pun kurir narkoba. Luar biasa nggak itu kualitasnya si Listio ini ya. Sudah mantannya aja pun, bayangkan kalau aktif dia, bandar. Ya, semoga dihukum mati ya. Kalau kami sih rakyat pinginnya polisi-polisi yang mengkhianati tugasnya, apalagi ini ya, mantan kepala Satuan Reserse Narkoba, Kasat Res Narkoba Polresta Balerang, AKP Satria Nanda, sebaiknya dihukum mati supaya jangan ada lagi kayak gini. Pak Prabowo kawal lah ini Pak. Sayang kepada rakyat kecil, jangan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu aja tugasmu ya. Jadi apanya kau? Jadi kayak bonekanya Jokowi. Harusnya kan hidup rakyat apapun ya, siapapun yang mengkhianati tugasnya, apalagi polisi mengkhianati tugasnya,
berarti dia mengkhianati rakyat yang membayarnya. Gitu Pak, harusnya kayak gitu ngomongnya. Saya tidak mau tahu. Penegakan hukum yang tegas, bersih, dan tidak pandang bulu. Bahkan keluarga saya pun saya seret ke penjara kalau mereka bersalah. Kan gitu. Masa hidup Jokowi, hidup Jokowi. Presiden langsung ini. Ya, sudah mantan kok dihidup-hidupkan. Apa karena bansos 22 juta, bansos beras? Apa karena undang-undang pemilu diotak-atik Paman Usman? Apakah karena bansos 490-an juta, nyaris 500 juta 5 tahun terakhir? Ya Kak, ini loh masalah yang lebih penting daripada meneriakkan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Udah masa lalu dia. Tinggal tugas Anda membayar hutang sekarang, memperbaiki penegakan hukum. Bayar hutang sekarang 1.353 triliun itu. Padahal anggaran APBN pun cuma 3.000. Pikirkanlah itu daripada hidup Jokowi. Ini penegakan hukum zaman Joko Widodo hancur-hancuran tuh. Vina Cirebon salah tangkap. Zaman siapa itu 2016? Joko Widodo. Pembantaian 16 KRPI tahun 2020 Desember, 7 Desember. Zaman siapa itu? Joko Widodo. Ya. Rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Zaman siapa itu? 2016. Joko Widodo. Tragedi Kanjuruhan, 135 tewas. Ya. 2021 ya. 2021 tuh 2022. Ya, itu 135 tewas karena polisi menembakkan gas air mata ke tribun. Ya. Zaman siapa itu? Joko Widodo. Banyak sekali penegakan hukum yang hancur kok. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Memangnya Jokowi yang memenangkan Anda Pilpres? Jawab dulu. Kalau Jokowi yang memenangkan Anda Pilpres, berarti rakyat tidak menghendaki Anda Pilpres dong. Menjadi presiden dong, kan itu. Berarti Jokowi doang yang membantu Anda presiden. Berarti banyak yang nggak berarti pemilunya itu kemarin apa itu? Palsu. Harusnya kan hidup rakyat. Penegakan hukum untuk rakyat. Gitu loh. Kalau Anda mau didukung oleh rakyat, ya silahkan. Kalau pemerintahan Anda ini cuma didukung oleh Jokowi dan dinastinya, silahkan. Ya, mana lebih kuat, Jokowi atau rakyat? Kan gitu. 2021 Agustus, 5 Agustus, PN Denpasar adili oknum polisi karena jadi perantara jual beli narkoba. Bayangkan lagi, penegakan hukum hancur kan. Ya, 5 Agustus 2021 sudah Listio Sigit Prabowo ini. Kapolrinya, si Kapolri pengecut itu. Sama Tito Karnavian tuh takut itu orang. Bapak Prabowo kemarin bilang, pangkat ini untuk rakyat. Ya, berani untuk rakyat. Pangkatnya si Listio, ya, bintang 4 takut sama Tito Karnavian. Pangkat apa lah itu? Pangkat abal-abal itu ya, cek-cek gitu. Kalah sama kita yang nggak punya pangkat-pangkat. Bintang-bintang itu nggak perlu digaji rakyat. Oknum polisi di Bali bernama Igusti Ngurah Menara diadili di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali karena menjadi perantara jual beli. Dari terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 52 plastik klip yang berisi kristal bening mengandung narkotika jenis metamfetamina atau sabu dengan berat keseluruhan 84,34 gram neto atau 97,38 gram bruto, kata JPU Made Ayu Citra Mayasari. Nah, bayangkan lah ya, oknum polisi di Bali. Kata peneliti ISES ya, ISESS, polisi terlibat jual beli narkoba bukan hal aneh, tapi sangat memprihatinkan. Bukan hal aneh, berarti hal umum ya. Seperti dikatakan anggota DPR tadi di awal video ini. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies ISISS Bambang Rukminto merespons penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Ini bukan hal yang aneh, tapi sangat memprihatinkan, katanya dalam program Kompas Petang. Bayangkan peneliti untuk kepolisian sudah menyimpulkan bukan hal yang aneh, hal umum itu.
Oke, ini ya dari Detik. Ini daftar oknum polisi yang terlibat narkoba 14 Maret 2012. Ini sebelum si Listio Sigit Prabowo juga sudah hancur. Siapa 2012 ini, siapa ini? Sebelum Tito ini ya, sebelum Tito Karnavian. Terus ini lagi, ya ada berita. Ratusan polisi terjerat kasus narkoba dari tahun ke tahun, tapi nggak ada pembenahan. Ya, 14 April 2021, zaman Listio Sigit Prabowo ini. Anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba terus naik. Selama 3 tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100. Ya, pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar 2 kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang. Pada 2020, ya, Kepala Divisi Humas Polri mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat selama Januari sampai Oktober tahun lalu. Banyak kali ya, pusing ya. Jadi sejak tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak, dan makin lama tadi grafiknya ya 2018 naik, 2019 naik, 2020 naik, terus naik. Berarti kan kepemimpinannya gagal gitu loh. Bukan malah turun, itu yang kedapatan loh. Ya. Biasanya yang kedapatan itu kan puncak gunung es yang kelihatan aja ya. Itu saja yang kelihatan saja, yang tertangkap saja, grafiknya tetap naik. Terus apa tugasnya si Listio? Ya, Listio harusnya kau sendiri mencontohkan ya, setiap hari tes narkoba, tes urin, gitu loh. Jajaranmu juga, ya, Kadipropam, Wakapolri, Irwasum segala macam, cek, gitu loh. Jadi ada orang independen tiap hari mencek kalian, anytime, gitu, supaya menjadi contoh, supaya jangan seperti kasus Irjen siapa itu, di Teddy Minahasa, bahkan bintang 2. Jadi semua itu harus dicek. Dan itu jangan dari polisi. Berani nggak kalian yang mengecek kalian narkoba itu? Ya, inilah prestasinya si Listio ini ya. Sudah menjadi rekayasa, tukang tipu, bandar narkoba, ya, tukang peras. Pantas saja dilabel, dikasih hadiah kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Bahkan polisi Kamboja aja jauh lebih baik daripada polisi Indonesia. Polisi Vietnam jauh lebih baik, jauh lebih tidak korup daripada polisi Indonesia. Inilah prestasinya Listio, dan kita lihat nanti Indeks Mundi 2025 nanti apakah menempatkan dia semakin buruk, stagnan, atau lebih buruk lagi, kan gitu. Kalau lebih baik nggak mungkin itu, nggak mungkin, sangat tidak mungkin, ya. Bertaruh saya nggak mungkin, gitu. Pasti dia lebih buruk se-Asia, lebih buruk bahkan terburuk sedunia, luar biasa. Ya, begitu juga kasus Jessica Wongso ini, si penipu ini, si Krisnamurti nggak ditangkap juga, padahal udah dibilang Prabowo Subianto, pangkat kalian itu untuk rakyat. Berarti kan berani mati untuk rakyat. Inilah si penipu ini, Krisnamurti, penipu, dengan ahli forensik Baris Krim Polri Muhammad Noel Azhar dan rekannya Abdi siapa ini, si Christopher Harimandrianto, menipu dengan sopir gratisan. Ini dia di Red Shop dan Primik. Sampai sekarang masih gajian ini, digaji oleh rakyat si penipu ini. Inilah Pak Prabowo Subianto. Betapa sedihnya rakyat, ya, si penipu, perekayasa, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar masih digaji oleh rakyat. Padahal sopirnya cuma ini, gratisan, mengotak-atik video itu. Supaya tercipta narasi-narasi rekayasa untuk naik pangkat lah. Ini si Tito ini, ya, manusia sampah Republik ini nih. Jadi Kapolri dan Mendagri sekarang, ini Irjen nih, Kadiphu pinter. Berani nggak Listio menangkap ini? Ya, saya hormat sampai ke kakimu, saya hormat.
Kalau kau berani punya mental, kau menangkap orang ini dua. Listio. Jangan manusia sampah tuh di situ kau. Ini BAP-nya, di metadatanya penggunaan e-redshop. Inilah dia e-redshop itu, mengotak-atik gini. Ya, dimensi frame diotak-atik ya. Laju frame-nya juga diotak-atik, ini dia kodeknya juga. Laboratorium forensik Mabes Polri malah menipu. Dibayar rakyat malah menipu. Laboratorium forensik Pak Prabowo, Mabes Polri penipu. Coba bayangkan, bisa nggak Anda mengatakan reformasi hukum? Tuh, apamu itu? Salah satu dari cita reformasi hukum. Itulah harusnya kau banggakan pada saat kemarin di Gerindra. Bukan hidup Jokowi. Untuk apa hidup Jokowi? Udah pensiun kok dia. Ya. Penegakan hukum dalam 100 hari sudah kami benahi. Untuk rakyat. Gitu. Kami tangkapi semua. Jenderal-jenderal rekayasa. Tito Karnavian, Krisnamurti. Gitu. Ini penegakan hukum hancur kok. Apa yang mau dibanggakan 100 hari? Jangan jadi pengecut Pak Prabowo Subianto. Jangan tertular sama Listio Sigit Prabowo. Ya, kok jadi pengecut Anda? Anda kan mantan Danjen Kopassus. Masa sama dengan Listio Sigit Prabowo yang pegang panggul senjata aja, perang nggak pernah, latihan perang pun nggak pernah. Ya jangan samalah, jangan tertular. Ya, pecat langsung itu. Ya, gantikan sama orang berani. Bukan nggak harus dari kepolisian, dari sipil pun berani, asalkan pertanyaannya adalah dia harus bersih dulu. Cek rekeningnya, baru dia siap mati. Ya, gitu Pak. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.